Permanen, itu kalau yang dulunya yang sponsorin itu bisa ngajuin cerai nggak? Maksudnya sponsornya sudah punya permanen? Sudah punya permanen tapi baru 4 bulan. Nggak ada masalah. Lah kenapa kok kamu jadi ngajuin cerai setelah permanen? Enggak, maksudnya dari dulu pun itu, Miss. Maksudnya kita pun nikah pun kayak pas saya nikah tuh kerja kan, tapi semua yang apa-apa tuh saya sendiri gitu, Miss. Nggak dinafkahin, nggak dikasih uang. Terus? Ya terus maksudnya terus kayak tiap hari pun berantem kan, maksudnya nggak ada waktu nggak ada waktu gitu loh, Miss, sama-sama sibuk gitu. Ya terus maksudnya mau cerai aja gitu, terus udah ngomong baik-baik kan, terus kayak dianya itu kayak nggak terima gitu, tapi terus kata dia nggak mau tanda tangan. Emang kalau nggak mau tanda tangan nggak bisa ya, Miss? Karena untuk perceraian itu nggak bisa ya, Ndak ya? Langsung itu nggak bisa. Kamu punya anak sama dia? Punya. Oke. Karena perceraian itu nggak bisa. Kamu harus pisah rumah dulu. Oh. Betul. Kalau kamu sudah permanen, artinya adalah kamu harus pisah rumah dulu sama dia itu 1 tahun. Kalau kamu nggak pakai pengacara. Jadi ngajuin cerai sendiri di Wancai sana. Kalau belum pisah rumah nggak bisa ya, Miss? Nggak bisa, itu sama pengacara, apalagi ada anak. Oh, tapi berarti harus punya alamat sendiri-sendiri gitu ya? Iya, kamu cerai terus mau kemana habis itu? Iya, maksud paham. Jadi setelah kamu mengajukan cerai itu kamu kemana? Kan kalau kamu belum terpercaya untuk menjaga anak, kamu nggak boleh dong. Bukan nggak boleh cerai, tapi butuh. Loh, Kenapa? Rencananya gini, anak saya kan udah punya KTP Hongkong, terus dia kan lagi di Hongkong kan. Maksudnya saya tuh kalau udah cerai gitu, anak saya biarin dulu di Indo gitu, sekolah di sana. Nanti kalau udah gede mau kesini pun nggak apa-apa gitu, maksudnya gitu. Karena setelah 3 tahun kan permanennya dia juga hilang juga, Dok. Jadi dia harus sering kesini ke Hongkong. Iya, itu udah ngomong baik-baik, nanti sering aja ke Hongkong gitu biar nggak hilang. Iya, tapi kamu nggak bisa. Kamu aja belum pindah rumah dari situ, bagaimana kamu bisa cerai? Siapa yang percaya kalau kamu bisa independen di situ? Bagaimana orang tahu kalau itu akan dikirimkan ke Indonesia kalau tidak terbukti? Oh, berarti Kan semua harus ada bukti dong, Mbak. Kan nggak sama kayak Indonesia gitu, cerai terus cerai gitu kan nggak bisa juga. Bener nggak? Iya benar. Nggak bisa. Jadi kamu walaupun sudah punya permanen, ya kamu butuh waktu untuk itu. Ngerti nggak? Anakmu umur berapa sih? Anakku 2 tahun. Anaknya umur 2 tahun, apalagi kan masih bisa dibilang di bawah umur gitu loh. Jadi kalau kamu mau bercerai apakah bisa? Bisa. Tapi ya konsepnya nggak seperti itu gitu loh. Terus misalkan udah pindah rumah kan, Miss, udah pisah rumah. Nah terus kalau dianya nggak mau tanda tangan tetap bisa? Nggak apa-apa kalau sudah 1 tahun. Makanya kan saya tadi nanya sama kamu mau cerai sama orang Hongkong. Terus tapi kamu tinggal 1 rumah. Biasanya ya mudah untuk cerai itu 1 tahun setelah pisah rumah. Bagaimana kalau kamu minta cerai sekarang? Apakah boleh? Bagaimana kamu bisa cerai? Alamatmu kamu masih 1 rumah dan anakmu masih bayi gitu. Jadi kalau di Hongkong itu perceraiannya adalah pisah rumah. Syarat untuk yang muda ya, karena banyak sekali cara-cara. Cuman saya nggak tahu nih. Karena yang saya tahu nih, kalau kamu sudah mau cerai sama dia secara baik-baik, kamu harus pisah rumah nih minimal 1 tahun. Baru kamu menggugat cerai. Baru bisa. Saya pun udah bilang tuh, Miss, maksudnya mau pisah rumah gitu. Terus saya pun udah cari-cari rumah, tapi kan tahu sendiri lah, Miss, rumah di sini kan harus pakai deposit kan. Nah iya, makanya berarti kan kamu nggak bisa menghidupi. Intinya kan sekarang kamu nggak bisa menghidupi. Kan pemerintah Hongkong kan khawatir kamu tidak bisa menghidupi, terus habis itu minta bantuan dari pemerintah. Kan akhirnya kamu minta bantuan dari pemerintah, dan itu yang tidak diinginkan oleh pemerintah Hongkong. Jadi kamu aja nggak punya uang untuk hidup di luar, bagaimana kamu bisa hidup di luar, sayang? Nggak, maksudnya saya bisa rental rumah tuh, Miss, tapi kalau buat depositnya aja itu kan harus kontraknya kan 2 tahun gitu. Berarti kan kamu nggak bisa, Dok. Intinya kan nggak bisa toh. Intinya tetap toh, apapun alasannya, karena kamu tinggal di Hongkong pastinya sudah lama, Dok. Intinya kan nggak bisa gitu loh. Jadi kalau di Indonesia orang percaya, bukan nggak bisa, tapi saya tuh bisa bayar bulanannya, tapi depositnya saya nggak punya. Ya tetap intinya kamu nggak bisa. Iya.
Hong Kong itu tidak mau tahu, tidak mau peduli apa yang kamu katakan. Intinya buktinya mana gitu loh. Kamu ngajuin cerai nggak ada masalah. Tapi kalau belum bisa rumah nggak bisa ya Miss, walaupun udah ngajuin. Ya kamu pakai pengacara loh, pengacara juga mahal. Kenapa harus buru-buru cerai lah? Enggak Miss, udah dari kemarin-kemarin pun terus kayak suami saya udah bilang ya udah terserah kamu katanya, tapi saya nggak mau tanda tangan, dia bilangnya gitu. Kalau mau urus cerai kamu urus sendiri, tapi saya Iya karena dia tahu kamu nggak bisa urus cerai, makanya dia seperti itu. Ya terserah kamu, tapi dia nggak tanda tangan ya sulit dong. Karena kamu itu independen visa di sana. Jadi kamu nggak ada yang garansi. Kalau kamu sudah cerai berarti kamu harus garansi dirimu sendiri. Loh, kamu nggak punya rumah, bagaimana kamu bisa garansi? Hah? Kalau kamu nyewa satu kamar itu masih belum bisa loh. Kecuali nih anakmu kamu kirim dulu pertama. Setelah itu kamu cari kos-kosan sendiri bahwa kamu sudah pisah rumah. Cari kamar sendiri yang ada alamatnya itu. Bukan yang barang-barang anak OS, terus habis itu kamu rumah per kamar itu bukan ya. Yang studio itu mungkin bisa. Iya, yang satu kamar itu mungkin bisa ya. Tapi kamu bawa anakmu aku kurang tahu ya. Jadi kalau memang ingin itu ya bawa anakmu pulang dulu. Iya. Ya rencananya pun gitu, mau bawa anak dulu pulang dulu gitu. Terus baru pisah rumah gitu. Berarti kalaupun udah pisah rumah, misalkan saya udah sewa rumah yang kecil-kecilan pun udah baru bisa ya Miss, walaupun dia nggak mau tanda tangan. Bisa. Jadi nanti akan ditanyain banyak hal. Karena cerai sendiri mungkin cuma bayar 700 kok. Dulu ya, aku nggak tahu sekarang ya. Kemarin pun udah ngomong bareng-bareng tuh Miss ke suami saya, udah nyewa pengacara kan Miss. Udah pengacara juga bareng-bareng, udah kesana, udah bayar, udah apa. Tapi pas berikut kata pengacara nanti hari ini kamu kesini ya. Tapi dia nggak mau, nggak tahu kenapa, berubah pikiran. Karena udah ke pengacara, udah masuk juga duitnya 5.000. Tapi pas kata pengacaranya nanti minggu depan hari Jumat kamu kesini ya, kesini gini tinggal ke nggak tahu lah kemana gitu. Pas hari Rabunya suami saya bilang aku nggak mau cerai pokoknya, nggak mau datang katanya. Nggak jadi. Terus gimana kan uangnya udah masuk kan ke pengacara. Terus kata pengacaranya ya udah nanti kamu ngomongin dulu ke suami kamu kan. Padahal udah bareng-bareng, udah ngomong bareng-bareng, udah ngomong baik-baik gitu. Kalau pakai pengacara gampang sih sebenarnya. Iya, pakai pengacara udah masuk 5.000 Miss. Kan kalau kakaknya kalau udah prosesnya minta 10.000 kan. Terus sama suami saya udah bayar 5.000 dulu, masuk 5.000 dulu. Udah kasih 5.000. Tapi tetap nggak mau dianya. Nggak tahu kenapa bisa berubah pikiran gitu loh Miss. Padahal udah mau. Dia sendiri yang bayar, dia sendiri yang dokumennya pun udah masuk setengah gitu loh Miss. Tapi pas kata pengacaranya bilang nanti hari Jumat kesini lagi ya. Hari malam Rabunya itu dia bilang katanya saya nggak mau kesana. Ya mungkin dia masih mencintaimu, kenapa kamu nggak pingin rujuk sama dia? Mau Miss, tapi kayak nggak ada perubahan kan Miss. Saya kan juga kerja kan Miss, saya apa-apa saya sendiri gitu. Ya emang rumah dia bayar, tapi kayak kok kalau disisain susah lah Miss. Bukan, maksudku dalam rumah tangga kan memang seperti itu Tondo. Dalam rumah tangga kan memang menikah dengan orang Hong Kong kan punya sesuatu yang beda memang. Sesuatu beda memang. Ya saya nggak tahu ya seperti apa dan bagaimana, tapi intinya adalah pernikahan dengan orang Hong Kong itu tidak mudah gitu loh. Ya sayang kalau kamu cerai gitu, anak sudah besar gitu loh. Iya. Ya dia pun kayak nggak, ya masalahnya ini anak juga dulu kemarin bilangnya oke, nggak apa-apa titipin di Indonesia, tapi kita udah setuju kan di Indonesia sekolahnya tuh maksudnya biar dia paham bahasa, nanti kalau udah gede kan bisa kerja di sini gitu loh, kan dia udah punya KTP Hong Kong, tapi nggak tahu tuh pikiran. Dia nggak mau. Ya wes, intinya ya wes terserah kalian lah, kalau bisa jangan bercerai. Apalagi kenapa? Karena saya dulu itu sering dengar banget orang Hong Kong mengatakan perempuan Indonesia itu kalau sudah apa itu?
permanen itu pasti menceraikan lakinya gitu loh. Dan makanya aku tadi kaget setelah permanen 4 bulan kamu minta cerai. Berarti kan kamu sudah ngempet dari lama ini pingin cerai. Ya emang dari dulu kita nggak cocok, cuma kayak dia, kitanya pun masih, terus dianya juga ngerti kan Miss, kamu lo belum permanen kayak gitu, ngerti dianya juga. Kamu lo belum permanen, emang mau kamu nggak saya cancel kayak kisahnya kayak gitu. Terus kayak kenal, tapi kayak kesini dia kayak gitu. Ya udahlah ya Miss, makasih ya Miss. Oke, siap. Sudah paham ya intinya ya. Iya paham. Berarti kalau pakai pengacara mungkin bisa ya Miss. Lebih cepat, lebih mudah. Oke. Ya udah, makasih ya Miss. Yo, terima kasih. Bye. Memang seperti itu keadaannya. Jadi kalau menikah dengan orang Hongkong, dulu saya sempat ada yang dengar bahwa kalau menikah dengan pembantu itu nanti ujung-ujungnya dia akan meninggalkan kita seperti ini seperti itu ya. Itu persepsi orang masing-masing, hak orang masing-masing. Saya tidak berani menghakimi siapapun. Jadi itu hak Anda. Tidak ada siapapun yang bisa mengganggu gugat apa yang ingin Anda sampaikan. Tapi tidak semua ya, nyatanya saya nikah dengan suami saya, yuk cerai nikah lagi. Ya, itu adalah hak asasi. Jadi sebenarnya itu udah gosip dari lama ya. Jadi saya tuh sering mendengarkan orang bilang, menikah dengan TKW, dengan pembantu, nanti kalau dia sudah punya permanen dia akan ceraikan orang lokalnya, orang Hongkongnya. Dia cuman butuh permanennya aja. Sampai itu terdengar di saya secara langsung. Ya saya tidak bisa membantah karena memang sebagian ada yang memanfaatkan momen seperti itu. Tapi jangan lupa juga buat orang Hongkongnya juga, bagaimana kamu memperlakukan istrimu saat dia belum punya permanen. Ya itu juga tergantung dari si cowoknya juga ya. Kalau kamu nggak ingin ditinggalin oleh istrimu, ya jangan perlakukan istrimu dengan tidak baik. Benar nggak sih? Setuju nggak sih? Jadi mungkin mutual agreement juga, perjanjian hati bahwa saling melengkapi. Mungkin lebih ke sana ya. Mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Dan terima kasih. Bye-bye.